Tidak jadi mejanya tidak kalau itu kejingan. Nah, lagi dikit. Nah, jadi kan tidak kejingan kalau kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, Iqbal mau minta izin Bu kepada Ibu Sugi sebagai kepala sekolah untuk menanyakan perihal masalah identifikasi yang telah Iqbal temukan Bu di dalam kelas. Nah, masalah yang telah diidentifikasikan itu satu, kurangnya minat belajar siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dan media ajar yang digunakan. Kurangnya pemahaman siswa terkait materi hoax. 4. Kurangnya minat guru untuk mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelajaran. Itulah masalah yang telah Iqbal lakukan Bu. Temukan di dalam kelas. Proses pembelajaran Bu. Nah, di sini Iqbal meminta waktu Ibu Sugi untuk menanyakan hal-hal yang menjadi faktor penyebabnya Bu Sugi. Ibu Sugi bersedia? Bu Sugi? Ya, insya Allah Bu Sugi bisa sedikit-sedikit menjelaskan ya. Nah, dari nomor 1 tadi tidak Di tidak satu itu adanya apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar dan kurang aktif dalam pembelajaran Bu Sugi. Menurut Bu Sugi apa Bu yang menjadi penyebab faktornya Bu? Oke, menurut Ibu bisa jadi dari pengaruh media, terlalu banyak media sekarang ini kan. Jadi bisa anak-anak tuh jadi kurang konsentrasi di mata pelajaran di kelas, karena dalam proses kemarin kan anak-anak itu selama 2 tahun, lebih kurang 2 tahun kita mengalami masalah COVID ya. Jadi anak-anak itu belajar di rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Anak-anak diberi HP tapi tidak mempelajari pelajaran, tapi memegang media itu untuk yang lain. Itu bisa mempengaruhi, jadi anak tidak konsentrasi dan tidak efektifnya belajar di kelas untuk tahun ajaran ini. Itu kan. Ada lagi Bu atau itu saja Bu yang menjadi faktornya Bu? Bisa jadi itu aja. Ada ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Bu cara guru dalam upaya meningkatkan minat belajar pada siswa Bu? Untuk menarik minat itu bisa guru itu memiliki wawasan yang lebih luas dengan banyaknya metode-metode pembelajaran atau modul-modul atau buku pegangan dari guru kan, hingga guru itu banyak solusi untuk memberikan pengarahan kepada anak didiknya. Ya Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya jawabannya Bu. Itu saja ya Bu. Ya. Yang ketiga Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana cara agar guru bisa maksimal dalam menerapkan pembelajaran model inovatif? Untuk kedepannya guru itu harus memiliki pengetahuan, kemudian bisa menggunakan metode-metode istilahnya tuh pembelajaran melalui melihat Google itu kan, jadi istilahnya jadi menarik minat dengan media-media pembelajaran di kelas, bisa melalui audio kan kayak itu. Ya. Jadi istilahnya jadi menarik minat anak tadi kan. Ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaannya, menurut Ibu model pembelajaran apakah yang sebaiknya dilakukan di sekolah Bu? Model pembelajaran itu bisa juga melalui tatap muka langsung, kemudian memanggil anak itu langsung ke depan kan, kita istilahnya empat mata ya? Iya. Jadi melihat langsung tindakan dari anak tersebut. Kalau untuk jenis metode pembelajarannya apa ya Bu yang cocok Bu misalnya untuk memancing atau menarik minat siswa itu belajar Bu? Bisa anak-anak itu jangan di istilahnya tuh di dalam kelas,
sekali-sekali anak-anak tuh dibawa ke ruangan perpustakaan, di alam terbuka, mengenalkan dengan alam, kan bisa berbentuk matematika Berarti bisa. itu lebih, kalau mendekatkan itu lebih proses saintifik ya Bu ya. Ya, gitu. Lakukan uji coba, Uji coba, ya. iya, Kita bisa ajak jadi. siswa ke tempat yang nyata gitu Iya, ya. heeh. Ya, Bu, terima kasih Bu ya. Yang nomor 5 Bu, pertanyaannya ini, faktor apa saja yang terkait kurangnya pemahaman siswa terkait materi yang hoax? Faktor-faktornya bisa jadi penunjang-penunjang, bisa dari sekolah, kekurangan metode-metode, atau juga kurangnya perhatian dari orang tua menjadikan anak itu kan kurang berminat untuk mempelajari yang pelajaran-pelajaran di kelas itu. Ada lagi nggak Bu? Mungkin itu aja. Nomor 6 Bu apa upaya yang dilakukan guru terkait kurangnya pemahaman materi hot ini Bu? Ini tentang guru Bu. Guru yang mengalami, apa yang harus guru lakukan Bu terkait kurangnya materi hot di sekolah? Guru itu harus apa? Untuk guru yang bersangkutan atau itu ya, bisa jadi guru itu menambah ilmu lagi dengan banyak-banyak mencari informasi, jangan melalui di buku di sekolah aja, tapi bisa jadi di perpustakaan mencari informasi itu. Jadi istilahnya menambah wawasan untuk guru. Menambah wawasan, Bisa ya. juga dia mengikuti pelatihan gitu. Ya. Terima kasih Bu untuk jawabannya Bu. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketujuh. Apa saja faktor yang menyebabkan guru kesulitan mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Bu? Sebenarnya setiap manusia itu jika dia memiliki kemauan pasti ada. Tapi mungkin kita bisa menilai seseorang itu kan dengan kemauan dan tekadnya. Jadi kalau dia tidak ada kemauan dan tekad, dia nggak bisa maju. Jadi faktor penyebab itu dari kemauan guru Kemauan ya Bu, guru tersebut untuk mengembangkannya Bu, mengembangkan ya. diri. Nah, untuk soal nomor 8 Bu, bagaimana lah Bu agar cara guru itu bisa mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apalah yang harus diupayakan oleh guru Bu? Ya itu tadi, dia harus mau. Dengan mau kan semua bisa diatasi. Nah, sekarang ini kekurangan itu guru tersebut ada minat dah untuk dia mau melatih dirinya, kan? Untuk dia mau berkembang, dia mengikuti penataran tadi kan, istilah penyuluhan istilah. Jadi kemauan itulah yang menjadi ya. Jadi harus adanya guru itu kemauan dulu Bu, supaya bisa menerapkan di sekolah. Iya, ya. di sekolah harus menambah ilmu lagi, wawasan lagi. Iya Bu. Ya Bu, mungkin itu saja Bu pertanyaan yang Iqbal sampaikan, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk Ibu Sugi bisa menjawab masalah identifikasi masalah yang ada di sekolah Bu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.